Hai, kenalin nama aku Najla Syakirah. Aku seorang mahasiswi semester 4 program studi hukum di Universitas Malikus Saleh. Di sini aku bakal memaparkan hasil analisa aku berupa tugas untuk memenuhi nilai mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari e-book Dr. Yulia SHMH. Dan ini adalah video analisa aku menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, aku mau ngejelasin apa itu desain tata letak sirkuit terpadu. Simak yuk. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, yaitu hak eksklusif. Desain tata letak sirkuit terpadu digunakan dalam berbagai produk teknologi elektronik, yang aturannya bahkan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus DTLST. Namun, masih saja terdapat kasus pelanggaran, salah satunya yaitu kasus yang aku analisa, mengenai osilator pelindungan baterai lithium-ion. Sony merupakan sebuah perusahaan ternama teknologi elektronik yang telah mengajukan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga memperoleh judul Single Oscillator Negative Elektroda Pelindungan Baterai Lithium-Ion pada tanggal 22 April 2012 dan telah memiliki hak eksklusif. Sejak saat itu, Sony mengklaim bahwa Ryzen Platform telah meniru bahkan menjual osilator dengan desain tata letak sirkuit terpadu yang mirip dengan desain Sony tanpa izin dari perusahaan mereka. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang diduga pada dasarnya sama dengan bagian asli dari desain tata letak yang terlibat. Bahkan itu merupakan pelanggaran hak eksklusif Sony. Dalam penyelesaian ini, Mahkamah Agung memerintahkan Ryzen untuk mengkompensasi Sony dengan nilai 250 juta rupiah untuk kerugian ekonominya dan memerintahkan Ryzen untuk bertanggung jawab secara bersama-sama. Namun, Ryzen menolak putusan tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung, sehingga putusan tersebut ditolak oleh kesepakatan IPC dari SPC. Analisis yang pertama yaitu di dalam kasus Sony Ryzen. Pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu terjadi ketika Ryzen dianggap telah meniru, menceplak, bahkan menyalin serta menjual osilator dengan desain tata letak sirkuit yang mirip dengan desain Sony tanpa izin. Bahwasanya Ryzen telah melanggar hak eksklusif Sony sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, di mana menjamin hak eksklusif bagi pemilik desain tata letak sirkuit terpadu selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan. Hal ini juga dapat dilihat dari pelanggaran yang dilakukan Ryzen, di mana Sony memiliki hak eksklusif atas desain tata letak sirkuit terpadu yang diduga bahkan telah diperoleh melalui pendaftaran desain tata letak sirkuit terintegrasi berjudul Single Oscillator Negative Elektroda Pelindungan Baterai Lithium-Ion pada tanggal 22 April 2012. Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Di analisa ketiga, dalam kasus ini Mahkamah Agung memerintahkan Ryzen untuk mengkompensasi Sony senilai 250 juta rupiah atas kerugian ekonominya yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak eksklusif telah dikenakan sanksi. Di sini sesuai dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu seperti yang telah tercantum dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kemudian, di bagian Ryzen telah menolak putusan tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun banding tersebut ditolak oleh IPC dari SPC yang menegaskan putusan asli. Berdasarkan analisis undang-undang yang aku gunakan, banding yang diajukan oleh Ryzen Platform itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena keputusan pengadilan Mahkamah Agung telah didukung dan tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dan itulah sedikit video singkat dari aku tentang analisis undang-undang terkait kasus pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu.
Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan video singkat aku. Sampai jumpa.